Tapi apakah pertanyaannya IHSG akan kembali ke level 7.800 di tahun ini? Menurut saya jawabannya belum. Justru kalau ada koreksi, itu adalah waktu yang tepat untuk nambah emas atau logam mulia Anda. Gak apa-apa kalau untuk hedging. Oh ya, Ya udah deh, mau dianggap nggak nasionalis, tapi gimana nggak Gimana? tega sama masyarakatnya gitu. Nggak apa-apa untuk hedging, ya pegang dolar ya. Ini bisa jadi kesempatan kita naik status sosial kalau kita ngerti. hai, Cionomix di sini. Apa kabarnya di sana? Siapa nih yang lagi galau? Kira-kira mau ngapain tentang investasinya atau mengelola uangnya harus kayak gimana sih di tengah ketidakpastian yang saat ini terjadi baik di dalam negeri maupun di global. Nah, karena itu mendingan ngobrol aja langsung dengan narasumber saya hari ini. Sudah ada narasumber yang sangat cantik sekali ya. Mbak Olivia, terima kasih sudah hadir ke Cionomix Liputan SCTV. Halo Rizka, terima kasih juga udah ngundang ke sini ya. Iya, ini kayak sumringah banget. Padahal kemarin di pekan apa ya setelah libur Lebaran sempat trading halt loh Iya, pasar iya, saham. iya. Gimana? Ada dampak yang signifikan nggak nih buat Mbak Olivia? Kalau dampak ke sisi emosi sih nggak ada ya, karena mungkin sebelumnya juga udah pernah ngerasain market kayak gini gitu ya tahun 2020 dan sebagainya. Jadi ya udah dinikmatin aja. Yang paling penting kan sebenarnya bukan kita harus ngeliatin marketnya terus ya, tapi tindakan apa yang kita harus lakuin gitu. Oke, tapi memang akhirnya kemarin itu ya kan dibilang memang trading halt ini salah satu impact dari perang dagang juga ya, pengumuman perang Ya, dagang telat Donald ya. Trump. Betul, telat ya. Oh, Karena libur lebaran, Iya. jadi IHSG-nya telat gitu Iya, kan. benar-benar IHSG-nya telat baru diumumkan lah itu. Terus tapi kayaknya seiring dengan berjalan waktu karena Donald Trump juga udah ada pengumuman lagi untuk menangguhkan tarif impor untuk beberapa negara, itu memberikan efek signifikan juga nggak sih buat IHSG? Ya kalau aku lihat sih memberikan efek yang signifikan ya. Bahkan kalau kita lihat terakhir dari hari Selasa sempat turun dalam trading halt, sekarang sudah ada penguatan gitu ya dibanding hari Selasa kemarin. Cuma kalau misalkan mau melihat lagi kira-kira IHSG ke depannya gimana, mungkin aku mau flashback dulu nih untuk kita ngelihat lagi penurunan IHSG sejak awal tahun sampai beberapa hari lalu. Jadi penurunan IHSG itu memang dibersamai sama aksi jual asing 32 triliun Rizka ya. Wow. Jadi dari angka 32 triliun year to date ini 59%-nya itu benar-benar keluar dari pasar modal Indonesia. Jadi benar-benar out dari Indonesia. 41%-nya itu shifting dari pasar saham ke obligasi yang ada di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Alasannya dua. Yang pertama karena memang ancaman tarif ya, sebelum-sebelumnya kan belum jelas nih tarifnya mau berapa dan sebagainya. Yang kedua adalah domestik. Yang dimana kita tahu pemerintahan baru, kebijakan baru, kayaknya banyak masyarakat yang nggak puas sama kebijakan yang terjadi gitu kan. Belum lagi aksi korupsi yang terbuka beberapa bulan terakhir ini membuat akhirnya masyarakat Indonesia sendiri itu mayoritas jadi nggak confident dan trust issue. And then kalau masyarakatnya sendiri aja nggak confident dan trust issue, wajar dong kalau asing juga wait and see dulu untuk melihat bagaimana perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia itu sendiri. Karena kalau kita tahu memang kebijakan pemerintah pasti kan nggak bisa langsung kelihatan ya angkanya berapa gitu ya. Apakah ini benar-benar bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia ke depannya atau tidak gitu. Karena kalau berkaca pakai kacamata investor itu udah pasti kan forward looking gitu. Kalau kita bedah satu-satu nih ya, tadi kan salah satu faktornya adalah dari global yang saat ini mayoritas karena perang dagang itu. Tapi kan sekarang Indonesia sendiri sudah ditangguhkan nih tarif impornya. Sekarang kan permasalahannya adalah Amerika dengan China-nya gitu kan. Apakah itu juga memberikan dampak nanti buat pasar saham Indonesia? Oke, jadi gini, kalau menurutku dampaknya sebenarnya ke ekonomi itu sendiri, dan ekonomi tentu berdampak pada pergerakan pasar. Misalnya ketika pendapatan perusahaan itu mengalami penurunan atau laba sebuah perusahaan itu di industri tertentu ya yang terdampak mengalami penurunan, tentu valuasinya akan adjust alias harga sahamnya akan terkoreksi kan gitu. Nah dampak ekonominya tuh apa? Pertama, ketika Cina sama Amerika ini masih ya gontok-gontokan gitu ya, kuat-kuatan nih terkait dengan tarif, adalah Cina itu produktivitasnya itu tinggi sekali ya, produktivitas pabriknya. Mereka nggak bisa lempar ke dalam negeri semua barangnya, karena apa? Karena ada krisis Evergrande
Ya, krisis Evergrande itu memukul ekonomi China, bahkan kita lihat beberapa waktu lalu sempat deflasi berturut-turut gitu. Masyarakatnya nahan spending dan mereka ada rasa trauma karena krisis Evergrande ini. Eh, Instrumen properti atau aset properti di China itu sangat besar, size-nya lebih besar dari pasar sahamnya gitu. Jadi ketika itu krisis sangat berdampak pada daya beli masyarakatnya. Artinya produksi barang itu harus dilemparnya ke luar negara China kan agar bisa diserap. Salah satunya adalah Amerika yang bisa serap itu. And then ketika tarifnya mahal, berarti China harus cari negara lain yang bisa dia jual barang yang nggak bisa diserap sama China ini. Oke, nah kalau permintaan terhadap barang yang diproduksi Cina ini menurun, jangan lupa Indonesia itu ekspor ke China cukup besar angkanya. Jadi ketika produksinya menurun tentu permintaan bahan baku juga akan melambat. Dan ini akan berdampak pada industri-industri tertentu yang ada di Indonesia yang biasanya ekspor ke Cina itu sendiri. Tapi sisi positifnya sebenarnya kalau kita melihat tarif ya, ada peluang untuk relokasi pabrik itu sendiri. Dari Cina pindah ke negara lain gitu. Karena kalau misalnya Trump kan sebenarnya maunya adalah bawa pabrik kembali ke Amerika gitu kan. Tapi tidak semudah itu karena nilai investasinya pasti kan nggak murah. Bangun pabrik kan nggak segampang itu, infrastruktur lagi dan sebagainya gitu. Itu butuh investasi yang sangat besar gitu. Jadi mungkin jalan alternatifnya adalah relokasi ke negara lain. Pertanyaannya adalah Indonesia bisa bersaing nggak? Nah, Bersaingnya itu kepastian hukum, birokrasi, regulasi, karena bersaingnya sama Cina deh yang paling dekat gitu. nah, tadi yang apa namanya indikator-indikator itu, apakah itu juga jadi pertimbangan ke masalah domestik di Indonesia ini? Yang nggak tadi kan faktor lainnya yang membuat jadi pertimbangan investor kan tadi global dan domestik kan. Tadi kita udah tahu nih tentang bagaimana situasi di global itu ya kan. Untuk domestiknya sendiri, indikator apa sih yang akhirnya membuat masih ada keinginan wait and see gitu dari para investor? Nah, kalau menurutku pribadi di dalam negerinya itu tadi adalah implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Aku pakai analoginya gini, nggak usah sebuah negara yang besar deh. Jadi tahun 2021, aku lupa akhir 2020 atau 2021 ada satu perusahaan TBK di Indonesia, nggak usah sebut nama sahamnya, dia itu melakukan akuisisi pabrik baru di daerah Timur Tengah. Tapi akuisisinya ini besar nilainya, over value gitu ya. Akibatnya dari akuisisi ini harus ngambil utang nih untuk akuisisi. Pada saat itu fundamental perusahaannya sebenarnya tidak kenapa-napa. Perusahaan ini masih bertumbuh gitu ya. Tapi investor asingnya itu keluar dan akhirnya harga sahamnya turun. Kenapa? Karena investor asingnya melihat dulu nih dampak dari akuisisi anak usaha atau pabrik yang mahal ini itu kontribusinya seberapa besar ke kinerja perusahaan tersebut. Beneran nggak bisa nambahin growth gitu, karena kan ada beban bunga di sini gitu ya. Yang tadinya perusahaan ini quote unquote nggak punya hutang jadi punya hutang gitu, harus bayar beban bunga. Bayangin kalau ternyata akuisisinya nggak berjalan lancar, yang ada perusahaan pendapatannya nggak bertumbuh malah turun. At the end of the day, ketika beberapa tahun ternyata akuisisi itu menghasilkan sebuah pertumbuhan kepada kinerja perusahaan ini, saham apresiasi kembali harga sahamnya. Begitu juga negara gitu. Kalau sekarang misalnya beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap populis tidak dianggap ya persepsinya ya, ini persepsinya tidak dianggap bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan, wajar kalau mereka cenderung wait and see dulu. Oke, jadi kan sekarang kita udah punya gambaran lah ya bagaimana situasi dalam negerinya juga dan juga secara global gitu ya. Ada yang bilang bahwa memang sekarang adalah waktunya untuk membeli, untuk terjun ke pasar saham karena lagi banyak diskon besar-besaran juga gitu kan. Tapi ya dengan situasi ketidakpastian kan mental juga terasah ya. Gimana sih peluang dan risiko buat orang-orang yang terjun di investasi saham ini? Oke, jadi memang karena masih tingginya ketidakpastian ekonomi itu sendiri di global dan juga dalam negeri, meski begitu kita melihat tadi yang Rizka juga udah sempat sampaikan, pasar saham Indonesia sudah jatuh dan harga-harga saham banyak yang sudah murah, termasuk juga saham blue chip. Kita tahu fundamentalnya misalnya masih bagus secara jangka panjang dan harganya itu sudah divaluasi yang sangat murah. Tapi permasalahannya untuk IHSG adalah murah dan fundamental bagus aja nggak cukup. Karena kita butuh yang namanya likuiditas
atas. Bayangin 32 triliun asing keluar dari pasar saham Indonesia, siapa yang bisa nampungin dana sebesar itu? Retailnya average down terus, ujung-ujungnya ya nggak kuat juga gitu kan untuk nampung. Itu kenapa pasar sahamnya ya drawdown terus. Yang bisa nampung siapa? Yang bisa nampung adalah institusi domestik, Rizka. Kayak apa? Kayak BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, atau dana pensiun lainnya. Yang kita tahu sejak tahun 2021 mereka itu mengurangi pembelian ke pasar saham Indonesia. Jadi bayangin BPJSTK aja itu punya dana kelolaan sekitar 700 triliun. Ya, sebelum tahun 2021 pembeliannya itu per hari bisa 500-600 miliar. Tambah banyak kalau misalnya harga harga saham lagi jatuh gitu ya. Tapi sekarang porsi kepemilikan di pasar saham cuma 6% dari 700 triliun. Angkanya kecil banget kan. Terus kita ngomongin Taspen. Taspen itu dana kelolaannya 350 triliun. Porsi yang masuk di sahamnya cuma 3-4%-an aja. Compare tuh yang mereka masukkan di pasar uang dan juga obligasi negara itu sekitar 90%-an gitu. Jadi ya harapannya ke depan karena ini sudah turun gitu ya, mereka mau masuk kembali. Sebenarnya gini, hal yang wajar ketika mungkin sebelum-sebelumnya ya, institusi-institusi domestik ini melihat pasar saham Indonesia belum begitu menarik. Karena surat utang negara tenor 10 tahun imbal hasilnya 7%. Terus tadi yang kita bahas SRBI, tenor 1 tahun 6,5%. Ibaratnya nggak perlu analisa susah-susah, aman, saya udah bisa dapat imbal hasil sedemikian rupa gitu. Jadi artinya kalau mau mereka masuk ke pasar saham, maka valuasinya harus sangat murah dan dividen yield, agar dividen yieldnya bisa tinggi gitu kan. At the end kemarin akhirnya bank-bank BUMN mengumumkan dividen dan dividennya itu beberapa ada yang hampir 10%. Dan menurut saya itu angka yang cukup menarik untuk para institusi domestik ini mempertimbangkan diversifikasi ke pasar saham, meningkatkan kembali porsi kepemilikannya karena imbal hasilnya udah lebih tinggi dari surat utang negara gitu. Oke, kekuatan saham-saham blue chip sendiri di tengah situasi kayak gini gimana nih Mbak Olivia menggambarkannya? Oke, jadi gini, tadi kalau blue chip itu bergantung sama dana asing berarti harus ada likuiditas kan. Kalau saya baca artikel beberapa hari lalu ketika trading halt hari Selasa, itu perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen mulai mempertimbangkan untuk mulai mengakumulasi lagi saham-saham blue chip Indonesia. Karena biasanya kalau institusi yang gede-gede itu pertimbangannya adalah saham blue chip. Kenapa? Karena lebih liquid. Ibaratnya kalau ada apa-apa mereka mau masuk dan keluarnya itu lebih gampang. Dan itu kenapa ketika pasar jatuh pasti yang dipungutin tuh adalah saham-saham blue chip ini dulu gitu kan. Nah, ketika mereka masuk, tentunya ini menjadi harapan baru supaya IHSG-nya nggak drawdown lagi. Tapi apakah pertanyaannya IHSG akan kembali ke level 7.800 di tahun ini? Menurut saya jawabannya belum. Penguatan mungkin masih akan terjadi sampai ke level 6.600 sampai 6.800 karena efek tarif Trump yang di pause sampai 90 hari ke depan. Tapi after itu mungkin kita akan melihat gejolak kembali di pasar saham Indonesia. Trading halt berarti kita harus terbiasa dengan adanya trading halt? I think beberapa bulan ke depan ya, mungkin sampai bulan Juni atau Juli, hopefully trading halt-nya udah nggak ada lagi. Walaupun aku bilang tadi ada potensi penguatan sampai ke bulan Juli karena tarif itu di pause, tapi tetap jangan harap kenaikannya tuh V ya. Jadi V itu maksudnya dari titik terbawah naik terus nggak gitu, tetap ada gelombang-gelombang kecil gitu ya, tapi arahnya sih aku lihat masih ke atas. Iya, karena tadi indikatornya kan nggak cuma global, betul. Domestik kita nggak tahu nanti beberapa minggu ke depan ada kebijakan atau ada berita apa lagi gitu kan. Iya. Itu yang sebenarnya juga bikin deg-degan ya. Nah, tapi kan beberapa waktu lalu bilangnya ya karena kita di Indonesianya aja juga banyak gejolak, akhirnya ya cobalah saham ke luar negeri gitu kan, saham US atau saham yang lainnya gitu. Tapi dengan ditambah adanya situasi global saat ini, jadi masih bisa memaksimalkan cuan nggak ya kalau kita mencoba peruntungan di saham luar negeri juga? Oke. Saya masih punya point of view kalau pasar saham itu jatuh ya, apalagi jatuhnya sampai 20% lebih gitu ya secara indeksnya, itu adalah kesempatan sebenarnya untuk mulai mencicil
apalagi perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus termasuk juga pasar saham. Cuma untuk menjelaskan apa yang terjadi di pasar saham Amerika Serikat itu sekarang kenapa sih gitu ya, itu juga sama. Pertama karena ancaman perang tarif, dan Amerika itu sebenarnya lagi sangat menunggu momentum penurunan suku bunga, yang dimana akhirnya momentum ini tuh harus sedikit berubah dikarenakan tarif tadi. Kenapa? Gini, sekarang interest rate di Amerika itu 4,5%. Angka 4,5% ini angka yang tinggi kalau kita compare sama angka interest rate di Amerika tahun 2009 sampai 2021 yang di kisaran 0%. Memang ada kenaikan waktu tahun 2017 ke 2019, tapi kenaikannya itu hanya sekitar di 2%-an. Ya, jadi itu cuma setengah dari angka saat ini. Kalau suku bunganya masih tinggi seperti sekarang, apa sih dampaknya untuk ekonomi Amerika gitu kan? Jadi kalau kita berbicara terkait perusahaan dulu ya. Perusahaan itu ketika mau melakukan ekspansi di Amerika atau dimanapun itu akan melihat yang namanya cost of capital. Cost of capital itu biaya investasi lah bahasa mudahnya. Jadi ketika mau melakukan ekspansi secara cepat, biasanya caranya ada 3, Rizka. Yang pertama itu funding. Funding itu mungkin ramai waktu tahun 2021, banyak venture capital funding ke startup, perusahaan startup. Atau misalnya right issue, nerbitin saham baru untuk ada investor baru masuk, atau private placement apapun itu. Ketika funding, investor yang mau funding itu akan mempertimbangkan berapa return on investment atau dividen, potensi dividen yang saya bisa dapatkan kalau saya berinvestasi di perusahaan ini, dibanding saya naruh uang saya di pasar uang Amerika. Karena pasar uangnya misalnya sekarang depositonya ngasih 4% gitu ya, sampai 4,5%. Kalau mereka rasa dengan saya funding potensi imbal hasilnya ROI-nya itu tidak lebih tinggi dari pasar uang, kenapa saya harus taruh di sana? Lebih baik saya taruh di pasar uang Amerika dengan imbal hasil 4%. Gitu kan, jauh lebih tinggi dibanding tahun 2009, 2021 gitu. Oke? Sehingga itu kenapa mereka ingin interest rate-nya turun. Yang kedua adalah penerbitan obligasi. Ketika perusahaan melakukan penerbitan obligasi, benchmark-nya adalah obligasi pemerintah atau obligasi di sebuah negara. Kalau kita ngomongin Amerika, berarti benchmark-nya adalah US Treasury. Nah, US Treasury sekarang imbal hasilnya 4%. Kalau ada perusahaan teknologi ABCD, dia mau nerbitin obligasi, berarti dia harus kasih kupon obligasi yang lebih tinggi daripada US Treasury. Kalau nggak menarik. Siapa yang mau beli gitu kan obligasi corporate bonds-nya, karena lebih beresiko untuk gagal bayar dibanding obligasi negara gitu. Yang ketiga adalah ambil pinjaman ke bank gitu. Ya balik lagi, angka 4,5% itu 4 kali lebih tinggi dibanding era 2009 sampai 2021. Itu dari sisi perusahaan. Ketika biaya kredit itu tinggi, tentunya akan mempengaruhi laba bersih perusahaan ya, apalagi sekarang ibaratnya masyarakat banyak yang menahan spendingnya karena apa-apa mahal, nggak ada uang lebih gitu ya. Berarti kan ada potensi ke depannya ada perlambatan pertumbuhan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Uangnya dipakai untuk bayar beban bunga, maka yang kena nanti kan bottom line-nya gitu ya. Itulah kenapa perlu penurunan suku bunga supaya beban kreditnya jadi bisa lebih kecil. Untuk masyarakat gimana di Amerika? Mereka akan menahan diri untuk ngambil kredit dulu karena biaya kredit lebih mahal tadi kan, terutama pinjaman consumer. Mereka yang udah ambil KPR dari sebelum suku bunga naik, sekarang itu harus bayar floating rate yang lebih mahal dibanding tahun 2021 gitu kan. Akhirnya dampaknya adalah membuat mungkin nanti banyak yang terjadi gagal bayar atau kredit macet di Amerika gitu. Daya beli mereka jadi sebenarnya juga lemahnya juga gitu. Kalau dibanding sama Indonesia masih lebih lemah Indonesia, karena kita lihat di sana masih inflasi ya sekitar 2,4%-an. Nah, ketika tarif ini diberlakukan, yang dikhawatirkan adalah tadi inflasinya meningkat, akhirnya suku bunganya nggak jadi turun. Nah, gara-gara suku bunganya nggak jadi turun atau misalnya turunnya makin dikit, kalau kita dengar state-nya dari The Fed itu sendiri ya, sebelum ada ancaman tarif, The Fed itu ada sempat bilang, aku ingat, kemungkinan akan menurunkan suku bunga 5 kali. Tapi setelah Trump menang, dari FOMC Desember 2024 sampai FOMC Maret 2025, pernyataan dari The Fed berubah tapi tetap sama sejak Desember sampai Maret, bahwa mereka berhati-hati untuk melihat dampak dari tarif itu sendiri
dampaknya seperti apa ke inflasi, dan mereka hanya rencana menurunkan suku bunga 2 kali. Oke, jadi itu adalah gambaran bagaimana kondisi pasar saham di Amerika, yang dimana investasinya pun juga investor tuh masih pada wait and see juga gitu ya tandanya di sana. Sebelumnya iya, tapi ketika Trump kemarin waktu Indonesia dini hari ya, tanggal 10 itu nge-tweet, ya dalam artinya itu kayak beli sekarang, terus tiba-tiba keluar berita dia menunda kenaikan tarif di banyak negara selain Cina, S&P itu naik 10% per hari gitu. Ya kalau melihat seperti ini, menurutku pribadi ya, kedepannya masih akan ada penguatan sampai mungkin 3 bulan ke depan ketika tarif itu masih ditunda, tapi harus bersiap. Nanti setelah itu kemungkinan ada shaking di pasar saham Amerika lagi. Jadi ya kesempatannya kalau memang mau trading untuk 2 sampai 3 bulan ke depan masih menarik. Oke, iya sih, karena emang dari Donald Trump sendiri kita nggak akan tahu nih akan ada kebijakan-kebijakan apa Iya. lagi ya kan ke depannya. Karena dia tuh sangat unpredictable juga nggak Iya. sih, Mbak Olivia? Iya, kayaknya cuma dia deh yang tahu isi pikirannya gitu ya. Tapi yang menariknya adalah sekarang pun gara-gara tweetnya itu banyak yang berpikir bahwa ini kayak insider trading gitu kan. Jadi sekarang kayak semacam terpecah dua kubu untuk orang-orang yang bisa dapat keuntungan kemarin gara-gara tweetnya dia dianggap Robin Hood, tapi untuk pihak-pihak lain dianggap ini mengacak-acak mekanisme pasar saham Amerika gitu. Yes, yes. Ataunya juga caranya dia untuk bisa mengundang orang bernegosiasi Iya. dengan dia Iya, ya iya. kan, karena dia adalah seorang businessman juga gitu. Mungkin ya dia pengen bisa bernegosiasi dengan Iya, iya. banyak negara gitu biar bisa saling win-win solution juga gitu kan Iya. pada akhirnya. Nah, terus itu tadi kita udah dapat gambaran tentang investasi saham ya. Berarti balik lagi ke Indonesia untuk arah market ke depannya nih, kita akan kayak gimana? Buat yang punya cash, apakah sekarang waktu yang tepat untuk terus-menerus membeli atau lebih baik tahan dulu? Gimana kalau saran dari Mbak Oke, Olivia? jadi kalau kita ngomongin strategi itu kembali lagi ke tujuan dari investornya itu sendiri. Kalau orang-orang yang point of view-nya adalah mereka mau dollar cost averaging atau membeli rutin setiap bulan, ketika marketnya sedang terkoreksi seperti saat ini, kita ngomonginnya, tapi kan sekarang udah naik. Jangan lihat dari bawah ya, maksudnya terkoreksi dari level tertingginya IHSG gitu ya, atau pasar saham Amerika. Maka bisa mulai melakukan dollar cost averaging gitu ya. Nanti setiap penurunan atau setiap lagi marketnya merah, bisa melakukan lanjut dollar cost averaging setiap bulannya. Tapi apabila momentum investing dalam artian memanfaatkan momentum karena penundaan tarif ini selama beberapa bulan ke depan, maka bisa melakukan pembelian, tapi jangan lupa nanti di taking profit sebelum ada heboh-heboh tweetnya Trump lagi terkait juga dengan tarif. Dan ini tentunya little bit tricky ya gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak dollar cost averaging, tapi saya mau investasi jangka panjang, maka belilah secara bertahap. Jadi jangan langsung all in. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, apakah IHSG akan kembali ke level 7.800 pada saat ini, di tahun ini? Jawabannya belum. Oke, itu adalah kalau kita lagi mau coba peluang investasi saham. Terus kalau misalnya sekarang yang lagi rame adalah banyak yang ngantri emas. Itu gimana menurut Mbak Olivia tentang peluang berinvestasi emas ini? Kenaikan harga emas itu kan sebenarnya cerminan dari tingginya ketidakpastian geopolitik dan juga ekonomi kan. Akhirnya banyak pihak berbondong-bondong membeli emas karena memang dari dulu emas itu dianggap sebagai safe haven gitu kan. Tapi apakah harganya masih bisa diapresiasi lagi lebih tinggi dari level sekarang? Selama ketidakpastiannya itu masih tinggi, dan saya rasa ketidakpastiannya itu masih akan tinggi sampai tahun 2026, jadi harganya pun masih bisa diapresiasi. Nah, kalau menurut saya pribadi adalah lakukan aja diversifikasi aset gitu, beli emas juga, tapi juga taruh di instrumen investasi lain. Karena kalau kita lihat bank sentral di banyak negara juga, terutama China ya, terus meningkatkan cadangan devisa mereka dalam bentuk emas gitu. Tadi ketidakpastiannya sampai 2026, indikatornya gimana tuh Mbak? Pertama tadi kuncinya tuh gini, karena suku bunganya belum turun. Secara histori kalau suku bunga turun ya, turunnya misalnya sampai kencang secara cepat ya, beberapa waktu misalnya seperti tahun 2008, 2020 atau yang lainnya, market itu koreksi.
Oke dan Kecenderungannya koreksi. Jadi karena sekarang belum turun suku bunga, ya we never know turun suku bunganya kapan, bisa jadi akhir tahun ini atau tahun depan, jadi akan ada koreksi lanjutan. Tapi kalau misalnya suku bunganya itu sudah sampai di level terbawah, itu kita udah tinggal nunggu recovery ekonomi, karena sebenarnya tujuan dari penurunan suku bunga itu kan menstimulus ekonomi biar naik kembali gitu. ya. Padahal tapi kan ya balik lagi lah ya kita ke emas dulu nih. Oke, jadi itu adalah salah satu peluang yang bisa kita gunakan ya untuk investasi emas. Cuman sekarang harga udah tinggi. Kan kita pengennya sebenarnya dapat selisih yang Iya, banyak karena dong. ada spread ya. Iya, Iya, kalau iya. emas. Oke, jadi kalau kita ngomongin emas, ini memang emas itu keunikannya adalah dia ada spread ya. Spreadnya itu tergantung kita beli emasnya tuh di mana. Kalau kita misalnya langsung beli di butiknya gitu ya, yang merek A, mungkin selisihnya bisa 5%-an gitu. Artinya harga beli kita belinya 1 juta, kalau kita langsung jual kembali di hari yang sama, itu nilainya berkurang 5%. Itu namanya spread. Ya wajar, karena kan penjual juga cari untung gitu kan. Artinya kita perlu waktu sedikit lebih lama untuk supaya harga emas yang kita pegang itu bisa mengalami kenaikan, mengalahkan spread tersebut gitu kan. Ya memang resikonya ada di situ, dan resiko lainnya adalah fluktuasi jangka pendek. Contoh kayak awal April kemarin ada terjadi koreksi, tapi at the end of the day saya selalu bilang di Instagram saya, justru kalau ada koreksi itu adalah waktu yang tepat untuk nambah emas atau logam mulia Anda, selama kamu belinya itu memang untuk jangka menengah ke panjang. Karena secara nature harga emas itu berfluktuasi, jadi kurang cocok kalau dipegang untuk jangka pendek. Gitu. Jadi emang udah pastiin itu akan di-keep dalam waktu Jangka yang menengah ke panjang, ya jangka menengah ke ibaratnya untuk panjang. mengurangi resiko dari fluktuasi harga dan juga spread tadi. Tapi sekarang kan lagi semuanya pada beli tuh, Mbak Olive. Ini ya. Gimana nanti? Apa nanti ada lagi nggak yang mau ngebeli gitu di saat Iya. jangan-jangan nanti pas berbarengan semua pada pengen ngejual, terus siapa yang beli gitu? Ya bisa aja terjadi demikian gitu. Ibaratnya sekarang kan lagi FOMO-FOMOnya, tapi permasalahannya adalah apa kedepannya masih bisa naik lagi. Kalau kamu meyakini kedepannya masih bisa naik lagi karena uncertainty ini masih tinggi, ya silakan beli. Yang kedua adalah kalau beli emas itu faktor psikologis. Kenapa tadi Rizka ada sempat bilang temanku loh yang ibu-ibu pada belinya emas, karena ada bentuknya. Beda sama paper asset gitu. Ada bentuknya nih kelihatan. Jadi secara psikologis mereka merasa lebih aman. Dan aku merasa kalau memang mereka-mereka yang gak punya risk profile yang nyaman untuk berinvestasi di instrumen investasi yang high risk seperti pasar saham atau kripto, maka ya gak apa-apa punya emas gitu. Tapi ya jangan harapin hari ini kamu beli, besok langsung bisa dapat untung gitu. Iya. Ada lagi kan bentuknya tuh digital sama yang digital. apa namanya yang fisik ya. Iya. Dari saran Mbak Olivia sendiri gimana? I think pegang fisik kayaknya masih lebih, kan tadi mau dapetin sisi psikologis bahwa wah bentuknya ada kan. Jadi kayak aku sih lebih prefer untuk pegang fisik ya. Atau sebenarnya nih kalau mau lebih advance lagi nih Rizka, kalau kita ngomongin emas ya, instrumennya tuh sebenarnya bukan hanya kita bisa beli logam mulia emasnya aja, tapi ketika logam mulianya tuh diapresiasi, ada instrumen lain yang juga ikut terapresiasi kalau harga logam mulianya tuh mengalami kenaikan. Contohnya apa? ETF. Tapi ETF itu di Indonesia nggak ada ya, jadi ETF-nya itu di pasar Amerika, tapi ada beberapa aplikasi yang kita tuh bisa beli gitu. Jadi ETF-nya ini benchmarknya itu atau basisnya itu adalah si logam mulia itu sendiri atau tambang emas itu sendiri. Oke. Jadi intinya sekarang yang lagi pada antri-antri panjang, nggak apa-apa ya, lanjutkan saja gitu. Karena ya emang kita juga nggak pernah tahu ya nanti kedepannya akan gimana, dan emas itu sangat yang paling aman gitu ya di tengah situasi ketidakpastian. Gimana? Coba. Kalau ketidakpastian iya safe haven, tapi kalau yang paling aman enggak ya, karena fluktuasi kan. Kalau ngomongin paling aman tuh sebenarnya pasar uang, karena nggak ada fluktuasi. Pasar uang tuh kayak misalnya reksadana pasar uang atau juga deposito gitu. Oke, jadi itu ya yang atau obligasi pemerintah, walaupun obligasi pemerintah juga masih ada naik turunnya, tapi kan biasanya kalau retail atau masyarakat kayak kita beli obligasi pemerintahnya kan bukan buat trading kan, beda sama institusi. Kalau institusi itu memang sometimes beli obligasi negara itu buat di tradingin gitu, tapi kan kalau kita biasanya cuma dapat imbal hasil gitu, jadi itu cenderung lebih aman. Pertama dijamin negara gitu.
Oke. Oh, berarti itu tidak akan berpengaruh juga ya dengan situasi ketidakpastian ini ya dalam berinvestasi di pasar uang ini? Kalau view-nya cuma mau dapetin kupon, kupon tetap ya, misalkan katakan sekarang FR yang jatuh temponya 10 tahun, yield-nya 7%. Kalau point of view-nya adalah untuk dapetin imbal hasil tiap tahun 7%, maka itu akan menjadi aman. Tapi kalau itu di tradingin, itu menjadi resiko tersendiri karena ada market risk itu sendiri, harganya bisa naik atau bisa turun gitu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kembali lagi karena imbal hasilnya 7%, mungkin untuk beberapa investor, terutama yang risk profile-nya agresif, angka tersebut tidak menarik gitu. Lebih menariknya sekarang saham-saham yang harganya lagi terdiskon gitu. Benar. Oke, tadi kita udah bahas untuk investasi saham berarti seperti itu ya. Ada lagi yang ngomongin tentang dolar karena situasi rupiah yang melemah, terus dolar yang ada yang prediksi masih akan terus naik gitu ya. Kalau dari sudut pandang Mbak Olivia sendiri gimana? Oke, aku memaknai pelemahan rupiah sekarang yang hampir ke 17.000, kalau nggak salah sekarang sekitar 16.700, 16.800, dua, itu karena efek global ancaman akhirnya membuat investor jual rupiah, beli dolar, balik ke pasar Amerika gitu ya, pasar uang Amerika, karena dianggap Amerika itu negara yang secara ekonomi, politik, hukum lebih aman dibanding Indonesia yang emerging market. Bisa dilihat dari kredit rating aja udah beda gitu kan. Amerika kredit ratingnya AA, Indonesia kredit ratingnya triple B gitu ya. Dan juga emerging market lainnya. Jadi wajar ketika mereka wait and see untuk jual mata uang di negara-negara emerging market dan kembali hold dolar. Yang kedua adalah dari sentimen domestik yang tadi kita juga udah sempat bahas di awal-awal, persepsi yang mungkin mereka merasa ekonomi di Indonesia ke depannya justru akan melambat, makanya mereka cenderung wait and see dulu. Dampaknya dari pelemahan rupiah ini sendiri tuh apa sih sebenarnya untuk masyarakat? Dampaknya adalah imported inflation. Jadi mudahnya seperti ini. Imported inflation atau inflasi yang disebabkan oleh impor, katakan beli beras. Indonesia itu adalah negara peringkat ke-15 pengimpor terbesar di dunia. Ya. Padahal kita juga produksi beras, tapi juga ngimpor nih, peringkat ke-15. 1 liter beras misalnya harganya $1. Kalau kita belinya tahun 2024, awal tahun, waktu itu rupiahnya masih 15.400 per dolar. Artinya untuk beli 1 liter beras seharga $1, kita hanya perlu uang 15.400. Tapi sekarang ketika rupiahnya itu 16.800 terhadap dolar, artinya untuk beli 1 liter beras yang harganya $1, kita perlu menukarkan 16.800. Jadi kenaikannya dalam 1 tahun dari 15.400 ke 16.800, 8%. Gaji kita paling naiknya berapa sih? Nah inilah yang dinamakan imported inflation. Oke. Dan berarti kalau ada yang pengen investasi, udahlah aku mending nyimpan dolar aja gitu. Kalau menurut Mbak Olive gimana? Sebenarnya sebagai warga negara yang mencintai Indonesia ya, aku jadi nggak nasionalis kalau aku merekomendasikan untuk beli dolar. Tapi aku juga nggak tega Rizka, kalau misalnya ngelihat mayoritas masyarakat kita yang gajinya setiap tahun kenaikannya nggak seberapa gitu ya, bahkan banyak yang nggak naik, tapi daya beli uangnya tuh harus kalah karena imported inflation yang bisa 8%, 10% tadi gitu. Karena Indonesia itu import bahan bakunya bukan hanya pangan loh, tapi juga obat-obatan gitu. Bayangin kalau misalnya harga obat-obatannya naik terus tapi pendapatan kita nggak naiknya seberapa gitu. Akhirnya kita nggak bisa ngejar gitu daya beli uangnya. Jadi saran dari aku, nggak apa-apa kalau untuk hedging. Oh ya. Ya udah deh, mau dianggap nggak nasionalis tapi gimana nggak tega sama masyarakatnya gitu. Nggak apa-apa untuk hedging ya pegang dolar ya, tapi kan yang paling penting nggak semuanya pegang dolar kan. Terutama untuk mereka-mereka yang berencana menguliahkan anaknya di luar negeri, di negara Amerika ya. Itu bisa jadi tabungan. Ya. Tapi yang aku penasaran adalah ya situasi perang dagang ini nggak akan ngaruh ke dolar, nggak akan ngaruh ke dolarnya ya. Dalam arti ya kan berarti dalam arti kan ya banyak yang tertahan lah ya proses perdagangan ini. Ini unik ya. Jadi biasanya sebelum-sebelumnya kalau di DXY itu indeks dolar ya, turun, rupiahnya tuh melemah. Ya mata uang negara lain yang melawan dolar lah. Itu akan menguat gitu, dolarnya melemah,
mata uang negara lainnya menguat. Tapi yang terjadi sekarang adalah di EXO-nya turun dari angka 109 ke 101, rupiahnya nggak melemah. Rupiahnya tidak menguat. Tapi malah melemah terus kan sampai ke dekat 17.000 gitu. Jadi artinya apa? Emerging market ini memang punya resiko tersendiri gitu. Mau di EXO-nya turun, ujungnya dalam jangka panjang mata uangnya cenderung melemah terhadap US dollar gitu. Oke, jadi justru tidak berpengaruh gitu ya, kalau menurut Mbak Olivia? Jangka panjang sih tidak. Jangka panjang Kalau ya. jangka pendek balik lagi karena mata uang itu sama seperti emas berfluktuasi, jadi pasti mungkin aja akan ada penguatan sementara waktu di rupiah. Tapi kalau kita tarik jangka panjang selama beberapa puluh tahun terakhir, kecenderungannya itu rupiah melemah terhadap dolar, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika gitu. Paling yang biasanya nanti bisa buat rupiah menguat itu ketika The Fed udah nurunin suku bunga. Oke. Tapi biasanya jangka pendek ya. Kita will see lagi ya tentang bagaimana ke depannya. Nah, kalau itu kita misalnya mengalokasikan uang untuk beli dolar. Kalau ingin mengalokasikan uang untuk buka bisnis baru deh, misalnya kita investasinya buka bisnis gitu. Di tengah situasi saat ini masih memungkinkan nggak sih? Oke, ini menarik nih kalau ngomongin bisnis. Mungkin yang aku perlu buat para pelaku UMKM juga kali ya sebenarnya. Yang baru mau mulai ya, yang harus pertimbangkan dua hal. Yang pertama modal. Kalau bisa modalnya itu seminim mungkin gitu ya. Karena di situasi ketidakpastian seperti saat ini, aku lebih menyarankan untuk safety first. Jadi cek dana darurat kamu gitu. Apakah udah terpenuhi atau belum dibanding pakai semua uangnya untuk ke modal bisnis gitu. Yang kedua adalah target market. Kita tahu 5 tahun terakhir kelas menengah Indonesia itu turun 8 juta sekian atau sekitar 16% gitu ya. Artinya apa? Konsumennya kalau kita mau targetin market kelas menengah berkurang, ada perebutan konsumen, terutama sama kompetitor-kompetitor yang lebih dulu udah terjun ke bisnis tersebut. Oke. Dan ujungnya apa? Biasanya perang harga. Kalau nggak mau perang harga berarti produk kamu harus nawarin yang berbeda atau punya keunikan sendiri atau benefit yang berbeda. Karena aku lihat kelas menengah itu setelah after COVID, karena harga-harga bahan baku, jasa dan lain-lain itu mahal, mereka jadi shifting ke produk yang lebih murah tapi fungsinya sama, Rizka. Jadi contoh nih, ada satu deterjen lah, ya, satu deterjen yang kita lihat laporan keuangannya itu penjualannya menurun sejak after COVID, gitu ya. Kenapa? Karena konsumennya tuh beralih ke deterjen yang lebih murah. Karena mereka mikirnya sama-sama deterjen, sama-sama bisa dipakai buat nyuci baju, sama-sama baju gue bersih juga. Whatever lah tentang brand. Nah, kalau kita targetnya kelas menengah kayak gini, yang terjadi adalah kayak gitu. Perang harga, apa yang bisa lo tawarin lebih, terus harganya berapa. Sedangkan kalau mau yang punya daya belinya agak masih ada gitu, adalah nargetin kelas upper middle class, upper middle class ke atas. Tapi tantangannya adalah kalau kita punya bisnis nargetin upper middle class ke atas, itu butuh modalnya nggak kecil. Kenapa? Karena lokasi. Kita harus tahu dong di mana mereka nongkrong, di mana mereka menghabiskan waktu. Terus produknya juga harus punya kualitas tersendiri. Premiumnya. Ya, akhirnya modalnya lebih gede. Mungkin yang bisa dilakukan adalah kolaborasi dengan pihak lain kalau memang mau menyasar si kelas sosial ini. Wah, itu jadi bahan pertimbangan juga ya. Tapi kalau ditanya apakah perputaran uang itu adanya sekarang berarti di upper class dong. Karena yang kelas menengahnya tadi balik lagi kenaikan gajinya nggak seberapa, tapi kebutuhan pokoknya itu udah naik. Harga berasnya misalnya naiknya udah 15%, ya kan? Biaya obat-obatan naiknya udah berapa? Vitamin udah berapa? Gitu. Jadi ibaratnya uangnya udah habis buat itu, ditambah lagi habis buat bayar cicilan. Karena kan bunganya lagi tinggi kan. Mereka-mereka yang KPR-nya kena floating harus bayar bunga lebih tinggi, cicilan aja bisa naik 50% dibanding fixed rate-nya kemarin gitu. Jadi kalau ada yang pengen investasi, aku pengen investasi buka usaha sendiri lah gitu. Kayaknya juga harus pertimbangin matang-matang. Apa? Iya, matang-matang. Matang-matang gitu ya, marketnya siapa. Kalau emang mau marketnya kelas menengah ya pikirin juga sekarang emang daya belinya lagi pada lesu ya kan. Terus ya tadi mikirin modalnya juga. Dan yang terbaru itu tuh Presiden Prabowo sempat bilang gimana kalau misalnya kita buka keran impor sebesar-besarnya. Nah, kalau Mbak Olivia ngelihatnya gimana tuh? Seru ya? Seru ya?
Seru banget ya karena barang-barang yang nggak bisa masuk pasar Amerika. Jadi masuk ke sini. Jadi gimana tuh kalau menurut Mbak Olivia? Itu akhirnya akan menambah Iya dong. ini lagi kan, kesulitan lagi buat Persaingan kan? pelaku UMKM Iya. di Iya. dalam negeri. Apalagi kita tahu untuk negara-negara yang tingkat produktivitasnya tinggi ya pabriknya, beban pokok penjualannya kan lebih murah kan. Jadi mereka punya harga jual lebih murah. Terus Yes. kalau misalnya harga jual dalam negeri produk lokalnya bisa lebih tinggi, siapa yang mau beli? Kira-kira gimana sih sebaiknya kita dalam mengelola keuangan saat ini? Oke, berdasarkan pengalamanku di tengah ketidakpastian ekonomi, bahkan beberapa institusi dunia sudah menaikkan kemungkinan resesi yang ada di Amerika gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama safety first, ya dana darurat. Dana darurat kita harus punya karena kedepannya menurutku pribadi akan lebih banyak PHK. Jadi kita nggak pernah tahu apakah posisi kita saat ini aman atau tidak. Jadi sebaiknya bersiap gitu. Setidaknya dengan ada dana darurat, ketika income kita misalnya harus berkurang atau kehilangan, kita nggak perlu ngambil utang ya untuk memenuhi kebutuhan darurat tersebut. Lalu di bagian safety ini juga tentunya proteksi kesehatan. Kalau misalnya di cover dari kantor bagus, tapi jangan lupa asuransi dari kantor itu mengcover kalau kita masih bekerja di kantor tersebut aja. Maka kita harus punya backup. Backupnya apa? Kalau dirasa backupnya punya BPJS aja cukup, nggak masalah. Tapi kalau punya uang lebih dan pengen lebih nyaman, punya asuransi kesehatan swasta bisa dipertimbangkan. Itu poin satu. Poin kedua adalah be kreatif. Ya, be kreatif adalah jangan bergantung sama satu sumber pendapatan. Aku tuh bersyukur ya Rizka. Jadi tahun 2020 aku sempat baca bukunya Navara Finkat yang di Almanac of Navara Finkat. Di dalam bukunya, dia itu menulis bahwa sosial media itu adalah leverage. Bayangin itu tahun 2020 loh. Waktu sosial media belum semasif sekarang. Ya udah masif sih. Sekarang kan makin banyak ya influencernya. Dia udah nulis sosial media itu leverage. Leverage dalam artian itu bisa membantu kita mendapatkan peluang-peluang yang gak pernah kita pikirin sebelumnya. Atau pintu-pintu yang gak pernah terbuka untuk kita sebelumnya. Zaman dulu ya Rizka mungkin juga ngalamin ya, kita mau terkenal masuk di TV casting to casting, ya kan? Zaman sekarang kita bisa jadi produser, jadi sutradara untuk konten kita sendiri, menunjukkan siapa diri kita, value kita, skill apa yang kita punya, atau memperkenalkan bisnis kita. Ya, dan itu bagus sebenarnya dampaknya untuk kita sendiri. Ya sama kayak sekarang aku bisa duduk di sini karena Rizka lihat sosial media aku kan. Yes. Ya, jadi aku harap sebenarnya kalau mau cari model bisnis yang minim modalnya, terjunlah ke sosial media. Oke. Gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah turunin ego. Gimana toh maksudnya? Turunin ego. Ini ada quotes dari Morgan Housel yang bagus banget. Dia bilang, nilai tabungan kamu itu adalah selisih dari pendapatan dikurangin ego. Jadi kalau tabungan kamu kecil, bisa jadi ego kamu kegedean. Jadi sebelum beli luxury things, bangun aset dulu. Oke. Gitu. Gedein asetnya dulu. Jadi ketika nggak bergantung sama satu sumber pendapatan misalnya mengalami peningkatan dari side hustle, uangnya tuh dipakai untuk yang ke level 4, yaitu investasi gitu. Jangan dipakai untuk spending di level 3, egonya tuh ditahan, pendapatan naik, jangan lifestyle creep ibaratnya gitu kan. Nah, di level keempatnya adalah ya itu, jangan takut berinvestasi. Pilihlah instrumen yang sesuai dengan risk profile. Walaupun sekarang pasar saham Amerika dan Indonesia banyak yang sudah murah, tapi kalau kamu merasa kamu nggak nyaman secara psikologis untuk masuk ke pasar saham, ya udah nggak apa-apa, cari instrumen lain aja yang lebih aman gitu. Oke. Gitu. Jadi cash is still the king. Di situasi kayak gini, megang cash sebagai dana darurat itu Yes. adalah masih yang paling penting nih ya, sebelum kita beranjak untuk berinvestasi gitu, bukan? Betul. Maksudnya Cash Mbak is king Olivia. untuk dana darurat, cash flow is queen. Oke. Ya, jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Karena dengan sisa cash flow ini yang tiap bulan misalnya kita dapat gaji 10 juta, ada sisanya 2 juta. 2 jutanya ini bisa kita putar kemana aja. Benar nggak? Untuk kita ngembangin investasi atau aset. Karena aku yakin setiap krisis bisa melahirkan orang kaya baru asal kita ngerti caranya gitu. Iya. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu, tapi sebagian mungkin ada yang belum tahu nih dalam menghitung
dana darurat yang kita butuhkan untuk saat ini, dia adalah kelas menengah dan mungkin masih single dulu kali ini ya. Itu baiknya kayak gimana? Untuk single minimum 3 bulan pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran misalnya 7 juta, berarti 7 kali 3. Untuk yang berkeluarga minimum 6 bulan pengeluaran. Oke, jadi kita harus hitung dulu nih ya, Ya. pengeluaran masing-masing dari kita tuh Betul. akan berapa, Betul. seperti itu. Berarti untuk investasinya, faktor dan indikator dalam kita memilih itu sebaiknya berdasarkan apa nih? Aku selalu bilang pertama tujuan, ya. Yang kedua risk profile, yang ketiga jangka waktu. Tujuan itu investasinya mau buat apa? Karena ini akan mempengaruhi. Contoh, kamu mau nikah tahun depan, ya jangan masukin di pasar saham dong. Walaupun sekarang harganya murah, karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada berita apa yang justru bisa bikin harga saham malah tambah turun. Iya, Gitu benar. kan? Dan kalau kamu mau naruh dana darurat, jangan taruh di pasar saham gitu. Ya jadi tujuannya dulu. Yang kedua risk profile. Kembali lagi dulu ya, Rizka tadi juga aku sempat cerita ya. 2020 aku bikin kontennya tuh tentang saham. Pokoknya saham adalah aset terbaik untuk kamu investasi jangka panjang. Tapi at the end of the day aku melihat bahwa nggak semua followers tuh siap untuk berinvestasi saham. Secara mental dan psikologis. Dan mental dan psikologis itu nggak bisa di copy paste. Mungkin metode bisa ya, orang baca fundamental, orang baca teknikal, tapi mental itu nggak bisa di copy paste gitu. Jadi ketahui dulu risk profile kamu seperti apa, baru kamu memilih instrumen investasi yang tepat untuk kamu. Aku rasa di Google banyak gitu ya. Kamu bisa cari instrumen yang sesuai dengan risk profile. Yang terakhir adalah tadi ya balik lagi jangka waktu. Ya itu sama kayak nomor 1 kan, jangka waktunya berapa, mau pergi ibadah 3 tahun lagi, oke, berarti mungkin beli reksadana pasar uang masih menarik, atau misalnya beli diversifikasi ke logam mulia masih lebih menarik gitu. Oke, pengalaman Mbak Olivia sendiri megang apa aja nih berarti? Kalau aku, karena aku garis bawahi risk profile aku adalah agresif, jadi mostly uang aku ada di pasar saham dan juga ada di bisnis. Oh iya, pasar saham gimana nih kemarin portofolionya berarti? Oke, jadi kebetulan ada satu saham yang bisa melindungi portofolio aku karena kenaikannya signifikan dan aku masuk cukup banyak di sana, jadi paling tidak bisa membalanskan portofolio aku dari penurunan saham BUMN perbankan yang aku punya. Dan sekarang kalau aku sih masih cicil beli untuk saham Amerika. Oh ya, terjun ke sana juga ya? Iya. Akhirnya. Iya. Di saham Amerika pun sektor yang dipilih tetap sama seperti Indonesia atau gimana? Lebih ke teknologi sih, sama ETF. Oke, tapi kalau untuk di Indonesia kebanyakan saham perbankan berarti? Kalau sekarang kayaknya mau lebih besarin exposure-nya ke perbankan swasta. Perbankan swasta justru ya? Yang Indonesia ya. Oke, terakhir deh nih pesannya deh terakhir buat teman-teman, kira-kira ada pesan gak nih kira-kira buat di situasi saat ini? Oke, untuk teman-teman di situasi saat ini, aku cuma mau pesan bahwa ini bisa jadi kesempatan kita naik status sosial kalau kita ngerti. Yang paling penting adalah pertama, jangan terlalu fokus sama apa yang gak bisa kita kontrol karena itu membuang energi. Pakai waktu kamu untuk hal yang positif, misalnya olahraga. Terus juga pakai waktu kamu untuk belajar lebih dalam, entah itu skill baru atau ya apapun itulah, skill baru yang bisa nantinya itu meningkatkan value kamu atau pendapatan kamu ke depannya. Lalu yang terakhir, jangan takut untuk berinvestasi. Yes, karena dengan pertimbangan yang tepat, setelah tadi sudah mendengarkan Bu Olivia, siapa tahu kamu bisa menjadi orang kaya baru setelah itu, ya nggak sih? Oke, Mbak Olivia, terima kasih ya atas perbincangannya. Jadi teman-teman gimana? Apakah sudah mulai terbuka ya pikirannya dan sudah mulai bisa menentukan kira-kira uang yang dimiliki mau diinvestasikan kemana dan disimpan kemana? Coba share komentar dan pengalaman kamu di kolom komentar di bawah ini. Tapi jangan lupa like and share konten ini ya. Sampai jumpa.